teman-teman tahu nggak sih apa itu teori behaviorisme Skinner itu? Menurut B.F. Skinner, teori belajar mencakup perilaku manusia yang dapat diamati dan juga dipelajari melalui hubungan antara stimulus dan juga respon, dengan penekanan pada konsekuensi dari perilaku tersebut. Teori ini juga bisa dikenal dengan teori behaviorisme radikal atau operan conditioning. Lalu, apa aja sih bagian atau prinsip dari operan conditioning itu? Penguatan positif adalah konsep behavioristik yang melibatkan pemberian stimulus menyenangkan setelah perilaku tertentu, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Dalam contoh tikus dalam kotak Skinner, menekan tombol diikuti oleh pelet makanan sebagai hadiah, sehingga tikus belajar mengulangi perilaku tersebut untuk mendapatkan penguatan. Penguatan positif efektif dalam membentuk perilaku yang diinginkan, tetapi perlu digunakan secara bijak dan efektif. Penguatan negatif melibatkan penghapusan stimulus tidak menyenangkan setelah perilaku tertentu, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Dalam contoh tikus dalam kotak Skinner, tikus belajar menekan tombol untuk menghentikan kejutan listrik, sehingga perilaku menekan tombol meningkat untuk menghindari stimulus tidak menyenangkan. Penguatan negatif efektif dalam membentuk perilaku, tetapi perlu diingat bahwa penggunaan stimulus tidak menyenangkan dapat memiliki efek sampingan negatif, seperti stres dan kecemasan, sehingga perlu digunakan dengan hati-hati dan dipertimbangkan secara etis. Hukuman melibatkan pemberian stimulus tidak menyenangkan setelah perilaku tertentu untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut diulangi. Dalam contoh tikus dalam kotak Skinner, tikus menerima kejutan listrik setelah menekan tombol yang salah, sehingga mengurangi perilaku tersebut. Namun, hukuman dapat memiliki efek sampingan negatif seperti stres, kecemasan, dan bahkan agresi, sehingga perlu digunakan dengan hati-hati dan dipertimbangkan secara etis untuk memastikan efektivitasnya dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Pembelajaran berprogram membentuk perilaku kompleks dengan hadiah bertahap, efektif jika dirancang dengan baik dan logis untuk mencapai tujuan. Apa sih kelebihan dari teori behavioristik Skinner ini? Kelebihan dari teori behavioristik Skinner ini, yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, memudahkan pengendalian perilaku siswa. Yang ketiga, mendukung pembelajaran terstruktur. Yang keempat, cocok untuk pembelajaran individual. Yang kelima, efektif dalam terapi perilaku. Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa saja sih kelebihan dari teori behavioristik Skinner. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih kelemahan dari teori behavioristik Skinner itu sendiri. Kelemahan dari teori behavioristik Skinner yang pertama ada peserta didik bersifat pasif dan kurang mendorong kreativitas serta inisiatif. Yang kedua hanya fokus pada hubungan stimulus respon, mengabaikan proses internal seperti pikiran dan perasaan. Yang ketiga tidak cocok untuk materi yang kompleks dan abstrak. Yang keempat ada pembelajaran cenderung berpusat pada guru, kurang interaksi antara guru dan murid. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada penguatan eksternal yaitu reward. Gimana nih teman-teman? Sudah paham dong pastinya? Jadi, jika diambil dari garis besarnya, teori behavioristik Skinner menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan diubah melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar adalah proses perubahan perilaku karena pengaruh rangsangan dan respon individu, dengan penguatan sebagai faktor penting dalam membentuk perilaku. Penguatan positif dan negatif dapat meningkatkan kemungkinan respon yang diinginkan, sedangkan hukuman dapat memengaruhi perilaku yang tidak diinginkan. Teori ini telah digunakan dalam pendidikan psikologi klinis dan pelatihan untuk meningkatkan motivasi dan perilaku individu.